Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa sampai pada hari yang ke-5 nih dari bulan Ramadan ya. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh kita semuanya di dalam bulan Ramadan, dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-5 ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan kita taufiknya sampai akhir Ramadan, bersama dengan kita pertolongannya sampai akhir Ramadan, agar kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan keluar dari bulan Ramadan menjadi golongan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan silsilatu akhta'in nisa, silsilah kesalahan-kesalahan kaum wanita. Kita sekarang sampai pada ta'ammah taqawfian nisa, kesalahan umum yang kaum wanita biasa terjerumus ke dalamnya. Poin nomor 46, yaitu tidak bersifat qanaah. Yang dikatakan qanaah itu adalah menerima apa yang menjadi pembagian Allah subhanahu wa ta'ala dari ketetapan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa berubah. Tatkala kita berada di dalam rahim ibu-ibu kita semuanya, saat kita masih janin usia 120 hari, diutus malaikat yang meniupkan roh lalu menulis takdirnya, takdir kita semuanya. Bikat bi rizkihi, dengan menulis rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, saqiyun au sa'idun, susah atau bahagianya. Jadi kita sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rahim kita kadar ajal kita plus kadar rizki kita semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, ajal sama rizki itu dua hal yang tak terpisah, dua hal yang sama. Manusia itu tidak akan sampai kepada ajalnya ya kecuali telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun dia memburu ajal, kalau memang ajal belum datang ya dia tidak akan mati ya. Dan kalau sudah ajal itu datang, manusia tidak akan bisa lari darinya. Sama itu dengan rezeki. Rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun manusia itu memburunya, kalau rezeki itu belum ditetapkan kepada dia atau bukan menjadi ketetapan untuk dia, ya rezeki itu tidak akan sampai kepada dia. Tapi kalau rezeki itu sudah sampai kepada dia,
atau datang waktunya, maka dia pun tidak bisa lari dari rezekinya, bahkan rezekinya itu sendiri yang akan memburunya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka kita harus mengimani akan takdir masalah ini sehingga kita bisa faham dan menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, kita kembali kepada pembahasan daripada buku ini yang disampaikan oleh muallif Sayyidina Abu Ahmad. Yang sebelum itu perlu kita renungkan surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang bagi penghidupan manusia. Allah yang membagi-bagikan rezeki untuk manusia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika